Katolisitas. Aku Stefani. Dan aku Xenia. Steph, mau nanya dong. Apa tuh? Tapi jangan ngejudge dulu. Nanya dulu. Iya, Iya, aku nggak ngejudge don't ya. judge. Iya, aku nggak ngejudge. Jadi nih, aku pengen pergi liburan sama cowok aku. Tapi kan kalau nginep di luar kota gitu kan boros ya kalau ngebuk 2 kamar. Dan sekamar kan muat ya berdua. Kalau misalnya nih kita rencananya ngebuk sekamar aja, bisa nggak? Kayak kira-kira menurut gereja tuh gimana sih? Wah. Boleh nggak? Kamu mau jalan-jalan seru sih Sen mau jalan-jalan. Tapi nggak ngapa-ngapain, cuma nginep aja. Oh, oke. Iya. Tapi sebenarnya sih Sen, ini kalau kita lihat sama-sama, apalagi dari segi kacamata gereja Katolik gitu ya. Sebaiknya sih jangan sih Sen. Kalau misalnya kamu nginep berdua sama pacarmu, apalagi ya sekamar dan bahkan tidurnya seranjang gitu kan. Emang kenapa nggak boleh? Kan bukan yang dilarang itu cuma berhubungan seksual sebelum nikah ya. Kan ini aku nggak ngapa-ngapain. Sekali lagi, cuma tidur doang. Dipelukan dikit lah. Nah justru itu Sen, sekarang nih kamu bisa nih ngomongnya pelukan dikit lah gitu. Tapi ya nggak bohong lah ya, kalau pintu udah kekunci, lampu gelap, AC dingin, selimutan, itu abis itu ya udah bisa kemana-mana tuh Sen. Bisa jadi yang pelukan dikit ini jadi pelukan banyak gitu Sen ya. Dan itu namanya kita sengaja nempatin diri kita ke keadaan hampir pasti kita bakal berdosa. Dan keadaan ini tuh sebenarnya udah sebuah dosa loh Sen. Lah kok gitu Steph? Bukannya baru hampir ya? Ya karena sekalipun badan kita nggak ngelakuin, tapi di dalam pikiran kita, di dalam keadaan kayak gini, pasti pikiran kita tuh udah kemana-mana gitu loh. Dan kalau kita ingat, waktu kita doain doa tobat pas misa, pasti ada tuh kita menyesali dosa-dosa dalam pikiran, dalam perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Nah, dosa dalam pikiran ya udah dosa juga tau Sen. Lagian ya, tidur seranjang bareng sama pasangan itu tuh sesuatu yang sifatnya tuh intim Sen. Dan sesuatu yang bersifat intim ini sebaiknya kita jaga buat kita berikan nanti ke pasangan kita setelah menikah Sen. Tapi kan aku udah sayang sama dia Steph. Dan kita juga emang niatnya mau nikah kok gitu. Aku pengen nikah sama dia. Ya, sama aja gak sih? Beda. Karena ya tadi kamu juga udah mention kan, yang sangat gak boleh itu kan berhubungan seksual di luar nikah. Tapi kalau dibayangin ya, tidur seranjang nih berdua, pelukan dikit nih. Tapi terus ketika kamu lihat ada orang yang kamu sayang di samping kamu, ada di pelukan kamu, akan sangat gampang buat kita mikir, well, here we go. Kayak gitu loh. Dan akhirnya ya abis itu bakal ngelakuin hal yang gak boleh itu Sen. Abis itu jangan nyalahin setan, ya abisnya digoda sih. Lah, yang memasukkan diri ke godaan itu kan keputusan manusia sendiri. Makanya bahkan buat tidur seranjang meski nggak ngapa-ngapain pun, sebaiknya tetap kita save untuk pasangan kita setelah menikah nanti Sen. Wah, susah juga ya jaga kekudusan sebagai orang Katolik. Ya emang, gak ada yang bilang gampang. Tapi semua perintah yang Tuhan kasih itu dikasih ke kita karena Tuhan tahu kita mampu kok Sen. Tapi tentunya ya dengan bantuan rahmat Tuhan juga. Lagi pula ya Sen, kita emang dikasih tugas moral yang lebih untuk menjadi berkat buat orang lain. Maksudnya gimana tuh Steph? Maksudnya gini, kita tuh mesti menjadi teladan kekudusan di tengah dunia ini Sen. Ingat gak Tuhan bilang di Matius 5 bahwa kita ini adalah terang dunia, dan terang kita harus memancar ke seluruh dunia supaya orang melihat perbuatan baik kita dan akhirnya bisa memuliakan Bapa di surga. Nah, kalau misalnya orang-orang tahu nih kamu kan seorang Katolik gitu, dan terus tahu juga kalau kamu melakukan suatu tindakan yang gak baik, ya contohnya salah satunya kayak tidur bareng sekamar sama pacarmu ini. Nah, mereka akan berpikir, oh ini adalah suatu tindakan yang boleh dilakukan karena Xenia itu kan orangnya dekat sama Tuhan dan dia tuh ngelakuin ini. Dan akhirnya mereka ngikutin tindakan yang sebenarnya nggak boleh dilakukan itu. Itu artinya kamu udah berdosa dengan menyebabkan skandal, atau berdosa karena menjadi batu sandungan buat orang lain Sen. Bisa sampai segitunya sih Steph? Iya, karena Tuhan sendiri bilang dalam Matius 18 ayat 6, tetapi
barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Nah, ini serem banget loh. Jadi, sebagai seorang Katolik, kita harus benar-benar menjaga tindakan kita, Sen. Karena kalau tindakan kita itu salah, itu bisa berdampak negatif bagi orang lain, Sen. Aduh, ngeri juga ya, nggak mau aku ditenggelamin. Tapi ya lebih dari itu nggak mau juga sih bikin Tuhan sedih karena aku ngelakuin dosa. Nah, ini disposisi hati yang baik banget, Sen. Ayo kita usahain kekudusan itu. Iya, aku juga kalau gitu nggak nginep aja deh, pulang hari aja. Sekali habis itu langsung pulang. Nah, teman-teman juga ya, yuk kita jaga bareng-bareng kekudusan kita. Kamu nggak berjuang sendirian loh. Dan pastinya kita juga mohon rahmat Tuhan supaya bisa menjaga kekudusan ini sampai akhir hidup kita ya. Kalau kalian dapat insight dari video ini, boleh share ke teman-teman kalian supaya kita bisa berjuang bareng-bareng. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. memberkati. Bye-bye.